Ketika Jokowi mengakui gagal, sebuah kebijakan beresiko gagal. Bagaimanapun hebatnya rencana tersebut, karena banyak faktor yang mempengaruhi sukses dan gagalnya sebuah kebijakan. Jangankan rencana atau kebijakan negara yang dipengaruhi super banyak faktor, kebijakan rumah tangga pun yang lebih sederhana kemungkinan gagal tetap ada. Saya pernah merencanakan untuk pergi pengajian ke kota tetangga sebelum duhur. Karena istri di rumah dan saya di tempat kerja, maka harus dihubungi via WhatsApp. Ternyata istri saya hanya membaca sebagian dari chat, sehingga informasi yang diterima tidak lengkap. Istri hanya membaca informasi bahwa pengajian dilaksanakan setelah zuhur, sedangkan waktu keberangkatannya, yaitu sebelum waktu duhur, tidak dibaca. Akibatnya, saya harus menunggu lama di tempat pertemuan. Istri saya menyayangkan berangkatnya setelah duhur. Begitulah rencana pun tidak berjalan lancar. Saya harus menunggu istri datang ke tempat pengajian pun super telat. Hanya kebagian pengajian sebentar saja. Begitulah mengatur hal sepele saja bisa gagal, apalagi masalah yang lebih rumit. Padahal sudah dibantu oleh kemajuan teknologi berupa telepon seluler. Tetapi tetap saja gagal. Nah, apalagi harus mengatur urusan suatu negara sebesar negara kita Indonesia. Negeri kita luasnya jutaan kilometer, jumlah penduduknya pun lebih dari 250 juta orang. Mengatur mereka dengan berbeda latar belakang budaya, pendidikan, keinginan, kebutuhan tidaklah mudah. Sulitnya mengatur masyarakat bisa terlihat di 2 lebaran sebelumnya. Pemerintah terpaksa harus mengeluarkan kebijakan tidak populer, yakni melarang masyarakat untuk mudik. Karena waktu itu kondisi penyebaran COVID-19 cukup mengkhawatirkan. Kebijakan ini sebenarnya demi kebaikan dan kesehatan masyarakat Indonesia. Karena jika mudik dilakukan, kemungkinan para pemudik membawa virus corona dan bisa menginfeksi orang-orang yang ada di pedesaan. Sebagai tujuan mudik, orang tua, saudara, tetangga bisa saja terinfeksi virus karena kedatangan para pemudik. Tetapi fakta di lapangan, walaupun sudah resmi dilarang mudik, tetapi tetap saja ada sebagian kecil masyarakat yang bandel dan kukuh untuk mudik. Dari sekian banyak dari mereka, ada yang berhasil digagalkan, ada juga yang berhasil menerobos dan sampai di kampung halaman. Begitulah salah satu cermin bagaimana sulitnya negara ini mengatur rakyatnya. Walaupun kebijakan tersebut demi kebaikan masyarakat, ada saja oknum masyarakat yang tidak mau mentaati. Sekarang Indonesia sedang terjadi masalah nasional, yaitu masalah minyak goreng. Upaya mengatasi masalah ini memang cukup rumit. Bahkan Presiden Jokowi pun mengakui upaya pemerintah untuk mengatasi masalah minyak goreng beberapa kali gagal. Kebijakan terakhir dikeluarkan Presiden Joko Widodo secara resmi melarang ekspor minyak goreng. Penutupan keran ekspor ini mulai berlaku Kamis 28 April 2022. Keputusan Presiden ini diambil untuk mengupayakan agar kebutuhan minyak goreng di dalam negeri dengan harga normal bisa tercapai. Akibatnya, harga minyak dunia melonjak ke rekor tertinggi. Presiden Jokowi mengaku bahwa serangkaian kebijakan pemerintah sebelumnya dalam mengatasi mahalnya harga dan kelangkaan minyak goreng di masyarakat gagal. Pasalnya, meski pemerintah sudah mengeluarkan banyak jurus, hingga saat ini masalah tersebut tak kunjung usai. Kebutuhan masyarakat akan minyak goreng sebenarnya dapat dengan mudah terpenuhi. Terlebih, kapasitas produksi bahan baku minyak goreng jauh lebih besar dari kebutuhan dalam negeri. Tetapi ternyata ada mafia minyak goreng yang membuat distribusi terhambat. Sebenarnya, pemerintah sudah mengeluarkan banyak kebijakan untuk mengatasi lonjakan harga minyak goreng itu. Pertama, meluncurkan minyak goreng kemasan sederhana Rp14.000 per liter di retail dan pasar tradisional secara bertahap pada Januari sampai Juni 2022. Total minyak goreng yang digelontorkan Rp2,4 miliar. Kedua, menerapkan kewajiban bagi produsen memasok minyak goreng di dalam negeri atau DMO sebesar 20% dari total volume ekspor mereka dengan harga domestik DPO mulai 27 Januari yang lalu. Dengan kebijakan itu, harga eceran tertinggi
ditetapkan menjadi 3, yaitu minyak goreng curah Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter, minyak goreng kemasan Rp14.000 per liter. Harga mulai berlaku 1 Februari 2022. Semoga saja setelah kegagalan-kegagalan yang telah dilalui, polemik minyak goreng bisa segera diatasi. Mafia-mafia yang merugikan masyarakat bisa segera ditangkap. Artikel ini ditulis oleh Adin di siward.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.